Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan membahas sebuah topik baru yang diminta oleh benernya banyak orang sih. Aku nggak tahu aku udah pernah buat ini video atau belum. Cuma asal aku akan membahas sabun muka untuk kulit yang oily, acne prone skin. Untuk kulit acne prone skin doang. Oke. Yang pertama, rekomendasiku yang pertama adalah bisa jadi coba ini. Ini Bioderma Sebium Gel Musang. Jadi di sini ingredient surfaktannya dia itu berupa sodium kokoamfoasetat yang gentle beserta sodium lauret sulfat. Nah, dia ada SLES-nya cuma dia tetap kalah banyak dibandingkan sama sodium kokoamfoasetatnya. Jadi menurutku dia cukup gentle, dia non stripping di kulit, bahkan kulitku yang super sensitif pun tidak masalah pakai ini. Jadi ini bagus. Kemudian dia juga mengandung dermatological advanced formulation yang mana dia tuh mengandungkan gula kompleks. Jadi dia mengandung mannitol, kemudian dia mengandung xylitol, rhamnose, dan kemudian dia mengandung fructooligosaccharides. Nah, fructooligosaccharides itu berupa prebiotik untuk kulit yang akan menyeimbangkan flora di kulit. Jadi kulit kalian menjadi lebih seimbang dan lebih tidak bermasalah. Kemudian dia juga mengandung zinc sulfat beserta koper sulfat. Nah, koper sulfat di sini makanya dia berwarna biru karena dia mengandung koper sulfat. Nah, koper sulfat atau CuSO4 itu fungsinya adalah sebagai antibakteri. Jadi dia itu bukan antibakteri yang kuat atau disinfektan. Kemudian dia itu juga mengandung zinc sulfat. Nah, zinc sulfat itu memang terbukti dia itu sebagai antiinflamasi yang bagus. Kemudian dia juga mampu untuk menekan laju produksi sebum sehingga sebum kalian akan semakin berkurang. Nah, tetapi dia mengandung fragrance, jadi kalau misalnya kalian tidak suka yang ada fragrance-nya, tapi fragrance-nya dia di bawah banget kok. Dan baunya pun juga tidak strong, baunya biasa aja. Jadi if you want to try this product, I highly recommend this. Kemudian yang kedua ada ini, buat yang oily acne prone skin, you might like this. Ini RH Acne ACT. Dia mengandung witch hazel dan juga BHA. Surfaktannya memang berupa kokamid DEA dan juga kokamidopropylbetaine serta amonium lauret sulfat. Nah, amonium lauret sulfat beserta sodium lauret sulfat itu sebenarnya sama aja. Tapi dia mengandung kokamid DEA, jadi misalnya kalian cek ini di Skin Karisma atau mungkin di mana akan ada high risk trigger warning health apa gitu ya yang merah itu. Nah, ini menurutku lebih tepatnya karena kokamid DEA itu ternyata toksik jika terkena oleh zat 1,4 dioksan. Cuma jika tidak ada zat 1,4 dioksan pun tidak masalah. Apalagi ini live on products ya. Yang dia live on products. Yang ini produk yang dibilas ya. Jadi menurutku produk yang dibilas dengan kokamid DEA sih tidak masalah. Kemudian dia juga mengandung salicylic acid, jadi dia ada bagus untuk eksfoliasi ringan dengan salicylic acid meskipun tidak tahu berapa konsentrasinya. Kemudian dia juga mengandung witch hazel yang bersifat sebagai astringent yang mampu untuk memberikan tampilan pori-pori kecil dan membersihkan lebih dalam lagi. Karena ini juga berupa sabun dan witch hazelnya di bawah banget. Jadi menurutku ini tidak masalah untuk kalian gunakan meskipun kulit kalian sensitif. Oke. Kemudian yang ketiga, aku tidak punya produknya. Ini adalah Sensasia Botanicals Green Tea Plus Tamarin. Nah, Sensasia Botanicals Green Tea Plus Tamarin ini mengandung surfaktan berupa Decyl glucoside yang merupakan sebuah surfaktan yang super gentle di kulit. Kemudian dia juga mengandung green clay atau Elite, namanya Elite. Elite itu berupa green clay yang fungsinya untuk absorb sebum dan juga untuk memberikan kulit lebih bersih lagi. Jadi akan mengabsorb sebum-sebum di kulit atau minyak di kulit yang tidak dapat terangkat. Kemudian dia mengandung juga green tea yang kaya akan senyawa yang bernama EGCG atau epigallocatechin 3 galat yang fungsinya adalah sebagai antioksidan, dan juga tamarin yang kaya akan antioksidan. Jadi ini sabun for normal to combination skin kalau nggak salah. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk yang oily skin prone juga. Kemudian yang keempat ada Sensasia Botanicals Tea Tree Plus Lemon. Benernya sama, ingredientsnya kurang lebih sama. Surfaktan tetap Decyl glucoside, cuma dia ketambahan, dia juga ada elite-nya atau green clay tadi. Kemudian tapi cuma dia ketambahan essential oil berupa tea tree dan lemon. Nah, tea tree seperti yang kalian tahu, tea tree itu kan essential oil yang fungsinya sebagai antibakteri ya. Jadi dia antibakteri dan sebagai antiseptik. Jadi memang fungsinya adalah untuk membersihkan kulit dan untuk mencegah bakteri di jerawat itu muncul dengan cara membersihkan bakteri penyebab jerawat tadi. Kemudian ada ini sudah.
Kemudian yang kelima ada Bumi Calendula Oil Control Cleanser. Nah, Bumi Calendula Oil Control Cleanser ini merupakan cleanser lokal yang dia itu ingredients listnya wow menurutku. Jadi dia mengandung 2% salicylic acid. Kemudian dia mengandung zinc PCA atau zinc pyrrolidone carboxylic acid untuk menekan laju produksi sebum, untuk meregulasi produksi sebum juga, dan sebagai antiinflamasi. Kemudian dia juga mengandung calendula extract. Nah, calendula extract itu calendula tuh memiliki efek antiseptik serta memiliki efek soothing. Jadi dia tuh mampu tuh soothing atau untuk menenangkan kulit kalian yang bermasalah. Ingredients surfaktannya berupa sodium metil cocoyl taurat, jadi super gentle, tidak ada masalah. Kemudian yang keenam ada Clinel Deep Cleansing Gel, Clinel. Nah, dia itu mengandung Centella extract. Jadi dia mengandung Centella asiatica extract ya. Jadi bisa Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic acid, Madecasic acid, kemudian mengandung glukosida alkaloid dan glukosida lainnya. Jadi it's very soothing. Dan kedua dia itu juga mengandung surfaktannya berupa dexyl glucoside. Jadi dexyl glucoside it's very gentle. Dan dia juga mengandung sebuah senyawa antiseptik beneran berupa orthocyamine 5-ol. Itu merupakan sebuah senyawa antiseptik seperti thymol dan kawan-kawannya yang memang fungsinya sebagai antiseptik kulit. I think this is a really nice cleanser. Kemudian yang ketujuh ada Cetaphil Oily Skin Cleanser. Bagi kalian yang pecinta Cetaphil, mungkin kalian akan suka produk ini meskipun dia mengandung SLS dan dia juga mengandung fragrance. Tetapi tidak masalah, di aku pribadi tidak cocok. Tetapi di di papaku cocok. Jadi I don't know, bisa kalian sesuaikan. Kalau misalnya kalian memang penggemar dari hard Cetaphil, tapi kalau kalian oily acne prone, bisa kalian coba ke Cetaphil Oily Skin Cleanser. Kemudian yang terakhir ada CeraVe Foaming Facial Cleanser. Ini merupakan cleanser favoritku all the time, favorite. Jadi dia tuh surfaktannya bisa berupa cocamidopropyl hydroxysaltane, kemudian ada sodium metil cocoyl taurat, dan surfaktan lainnya aku tidak ingat ada apa saja. Tapi surfaktannya gentle semua. Kemudian juga mengandung ceramide berupa ceramide 3621, yaitu ceramide NPAPEOP, ceramide untuk menguatkan kembali skin barrier kulitmu. Kemudian dia juga mengandung niacinamide di ingredient nomor 6-nya. Niacinamide itu kan bagus untuk meningkatkan hidrasi, mampu untuk even out skin tone, untuk brighten it up and to hydrate your skin. Jadi itu bagus banget. Kemudian juga mengandung phytospingosine, yang artinya apa? Phytospingosine itu sebenarnya ceramide terbentuk dari suatu senyawa bernama spingosine. Jadi phytospingosine ini akan membantu meningkatkan level ceramide pada kulit kalian. Jadi it's a really nice cleanser. Kemudian bonus round. Ini one of my favorite cleanser juga. Ini adalah Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Facial Wash, dimana dia tuh surfaktannya berupa sodium cocoyl glycinate sama cocobetain. Nah, tetapi dia ini kaya sekali akan gliserin ya. Jadi benar-benar yang kulitmu tuh lembab banget. Dan dia juga kan ada calendula oilnya ya. Jadi dia banyak calendula oil. Jadi dia tuh juga very soothing. Jadi di kulitku tuh gak pernah stripping, tidak merasa kering, kulit terasa bersih banget, dan dia tidak pernah mengiritasi kulitku. Jadi I highly recommend this cleanser kalau misalnya kamu punya uangnya. It's very expensive ya. Jadi aku nggak rekomend sampai yang gimana banget. Cuma kalau misalnya if you have the budget, then go for it. Kemudian yang terakhir adalah ini. This is Peter Thomas Roth Iris Murmot Purifying Cleansing Gel. Nah, ini memang dia basisnya memang mengandung sodium lauryl sulfat. Oh shit, ini gak ada ingredients listnya by the way. Nah, aku masih ingat dikit-dikit kok. Jadi dia tuh mengandung Iris Murmot tadi. Mat itu sih kalian tahu, mat itu akan absorb oil dan memberikan nutrisi. Jadi dia tuh nggak kayak clay yang hanya akan mengabsorb sebum dan kawan-kawan, tapi dia juga bisa menutrisi kulit. Itu enaknya si mat. Kemudian dia juga mengandung seaweed. Seaweed itu very nutritious, kayak akan asam amino yang banyak untuk meningkatkan hidrasi pada kulit saja. Kemudian dia juga mengandung lactic acid dan salicylic acid, tetapi di bawah banget. Jadi menurutku ini hanya sebagai pH adjuster saja sih, tidak bisa untuk mengeksfoliasi, ataupun juga hanya dia tuh hanyalah untuk mengklaim ada AHA-BHA-nya, dan untuk mengklaim supaya bisa lebih bersih lagi, bersihnya membersihkan lebih bersih lagi, gitu saja sih.
Dan dia juga mengandung charcoal yang untuk detox kulit. Jadi I think this is a really nice product, meskipun ini cukup strong di kulitku. Jadi tapi kalau aku lagi berjerawat banget, aku pakai ini, jerawatku berkurang. Jadi I quite recommend this. Oke. Sudah aku bahas semua kan? Oke, I think that's it. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye.